video sebelumnya gue udah ngebahas diafragma atau bukaan atau F, banyak lah bahasanya. Bukaan ke orang lahir. Iya sih, karena bukaan lensa itu sebenarnya gitu. Diafragma itu bukan lensa, tapi di kamera itu disebutnya F atau diafragma. Udah lihat sendiri kan perbedaannya di angka-angka 56, 11, dan 22 kemarin. Tadi di video sebelumnya. Dan sekarang gue mau ngebahas speednya sekarang. Kan ada 3 tuh, satu diafragma udah. Nah sekarang speednya nih yang gue mau bahas. Habis itu ISO nanti. Sekarang speednya gue mau nyoba nih Om. Speed itu kan kecepatan ya? Iya. Ya kan, speed itu kan kecepatan. Berarti kecepatan si sensor. Bukan. Apa? Speed itu waktu yang dibutuhkan si rana jendela Nah, itu ngebuka. Siap. Berarti perbedaannya itu untuk gambar yang gerak ya, moving ya, pergerakan gitu ya. Ada suatu pergerakan gitu ya. Nah, gue mau nyoba di angka yang tertinggi itu dicoba di angka 500 kali ya. Ya, speed per 500. Ya, 1 detik per 500 detik. Ya kali 500, gue turun setengahnya di 2,5, 125, 60, 30, 15. Gue mau cobain semua nanti. Gitu kali ya, Om ya? Boleh. Nah, nanti kita bisa lihat hasilnya sendiri tuh. Di angka-angka tersebut akan menghasilkan gambar yang seperti apa. Gitu, Om ya? Yes. Oke, yuk kita praktek aja langsung sekarang lah. Caps. Gue mah nggak bisa gitu teori-teori. Praktek aja lah. Yuk. Bikin kopinya sepi. Kita acak-acak, bro. Yuk. Yes. Yuk. Sekarang gua main di 2,5 nih. Kalau gua fokus ini, 1, 2, 3. Dua, 3. Oke, sekarang di 30. 2, 3. Oke, kita udah ngambil di speed 500, 2,5, 125, 60, 30, dan 15. Perbedaannya ya. Oke, kelihatan Oke. nih. Gerakannya. Tampilin foto aslinya. Siap. Oke, kita udah selesai tadi coba-coba praktek. Geser sono, geser sini, geser sono. Tuh kolom es udah banyak tuh bro, tuh segini. Gitu ya. Kasih sirup dan mut aja tuh es pokoknya. Es apa sih namanya? Nggak tahu gue sampai sekarang itu. Es serut sih ya. Ini gitunya loh yang gue kangen. Udah gak ada yang jualan Om. Gue udah nyoba tadi. Gue sendiri langsung tadi yang nyoba ya praktek tentang si speed ini. Gue udah nyoba di angka 500. Kita bisa lihat ya Om, di angka 500 ini si objek yang lu gerakin itu dia berhenti ya. Ya. Gak lumayan berhenti lah gitu. Di angka 500. Gambarnya kelihatan stop freeze. Ya, stop freeze namanya, freeze gitu. Dia berhenti gitu, nge-freeze gitu. Karena kecepatannya itu lumayan tinggi ya Om, di angka 500. 1/500 detik. Itu Nah, cepet banget. cepet banget gitu. 500. Nah, di bawah 500 gue nyoba di angka 250 Om. Nah, udah mulai agak kelihatan nih, ya kan? Ya. Agak blur gitu kan, agak-agak hilang detailnya gitu kan. Emang cahaya pasti agak berubah-berubah gitu, karena kan ya matahari kita nggak bisa ngatur Om, ya kan gitu. Intinya itu pergerakannya itu udah mulai agak-agak hilang nih. Di angka 500 sama di angka 2,5 tuh udah mulai kelihatan. Turun lagi ke angka 125. Nah, ini yang udah mulai, ini nih Om, agak kerasa nih ya. Agak kerasa di angka 2,5 tadi ke 500 ke 2,5 itu belum terlalu terasa Om, ya kan? Iya. Nah, di angka 100 pergerakan objeknya belum terlalu terasa. Nah, di angka 125 ini yang gue rasain tuh udah terasa banget bro. Udah agak shaking lah gitu gambar ya. Iya. Udah agak shaking, udah ada mulai pergerakan ya, moving lah gitu. Terus gue coba lagi tadi di speed 60. Wah, 60 nih lebih kerasa lagi Om pergerakannya kan. Udah mulai set gitu loh. Nggak nge-freeze gitu.
ada pergerakannya. Nah di angka 30 bisa lihat sendiri udah mulai kerasa banget gitu, dan di angka 15 lebih terasa lagi. Itu perbedaannya kali Om ya. Kecepatan itu speed untuk menghentikan suatu objek berarti Om ya. Oke, jadi sesuai dengan namanya speed atau kecepatan merana. Jadi fungsinya di dalam teknik fotografi itu dia untuk membuat suatu efek ya. Jadi speed atau kecepatan merana itu adalah pengaruhnya di dalam settingan kamera itu untuk menampilkan pergerakan dari objek. Jadi ketika kita mendapatkan objek yang bergerak, itu kita bisa memilih mau membekukan gerakan si objek atau memperlihatkan atau menampilkan gerakan objek. Jadi kita bisa memilih. Nah, fungsinya speed itu di situ. Kalau kita mau memperlihatkan gerakan objek, memperlihatkan bahwa objek itu bergerak, kita pakai speed rendah. Jadi speed rendah itu kalau di contoh tadi 1/15 ya. Oke, itu paling rendah. Nah, semakin tinggi speed yang kita pakai, misalkan 1/500 tadi, paling tinggi ya. itu yang kita tadi pakai. kita coba ya. Itu gerakan objek semakin tidak tampak, semakin beku objeknya. Jadi nggak kerasa kalau gambar itu Bergerak. lagi digerakin gitu. Iya, Taunya jadi- lagi berhenti aja, kayak lagi dipegang aja gitu Iya. Om ya. Itu paling gampang kalau kita contoh paling gampang tuh misalkan kita motret mobil yang Mobil lagi lah, jalan, benar. Mobil, motor, bajai gitu kan. bajai, sepeda. Orang lah gitu, sepeda, apalah gitu. Jadi ketika objek bergerak itu difoto dengan kecepatan tinggi, maka gerakannya akan nge-freeze, Berhenti. Begitu pula sebaliknya, kalau di foto objek bergerak itu difoto dengan kecepatan rendah, itu gerakannya akan semakin muncul terlihat. Jadi fungsinya yaitu tadi untuk menimbulkan efek freeze Pergerakan, atau efek pergerakan dari suatu objek. Gitu. Jadi misalkan kita mau motret orang nari nih, penari, Bener. dancer. Nah, kadang kan foto itu kan cuma benda 2 dimensi Bener. ya, tidak bergerak seperti video ya. Kalau Ya. video kita bisa lihat gerakannya seperti apa, indahnya dancing seperti kayak apa. benar. Sedangkan kalau untuk foto itu kita tidak bisa melihat pergerakan gambarnya. Nah, untuk itu dibutuhkan efek pergerakan tadi. Jadi kalau tarian itu diambil dengan speed rendah, pergerakannya itu masih kelihatan. Ya. Misalkan tangan penarinya muter, Atau dia pakai kain gitu ya misalnya kainnya diayun diayun gitu. gini. Itu kita bisa melihat ayunannya seperti apa. Tapi kalau kita freeze, Ini gelombang-gelombang kainnya aja yang kelihatan. iya kalau freeze cuma kayak foto diam, nggak ada nyawa. Kayak diposein gitu loh. Iya. Jadi fungsinya itu sebenarnya. Karena foto ini cuma objek 2 dimensi, jadi kita harus punya suatu teknik yang bisa menampilkan gerakan itu tadi. Jadi orang yang melihat gambar tersebut merasa kalau penari ini bergerak gitu Iya, loh, ya jadi kan? ada nyawanya. Benar. Nggak cuma diem ya lagi. Ya mungkin foto dokumentasi mungkin kayak gitu ya kan? Karena kan dokumentasi kan yang dibutuhkan kan ya ketajaman sama momennya aja gitu Ya, kan, momen gitu kan. Ya, jadi susah kita ya untuk foto-foto kayak gitu, tapi bisa diselipin kalau kita lagi foto dokumentasi, yang penting si freeze-nya udah dapet, dokumentasi acara itu udah dapet, nah kita bisa tuh bikin moving kayak gitu tuh, ya kan? Jadi kerasa gitu ya. Efek dari speed ini juga kalau di dalam teknik fotografi ada turunannya lagi tuh. Kalau mungkin teman-teman yang udah belajar fotografi lama ya, mungkin pernah tahu istilah lightgram, terus pernah dengar istilah panning, zooming. Nah, itu adalah turunan dari teknik ini yang menggunakan efek speed. Ini induknya lah gitu. Ya, induknya ini. Mungkin nanti untuk panning, zooming, Wah, nanti praktek di luar kalau gitu. ya Zooming, kita harus training kan, di Ya. mobil gitu kan. Nah kalau di sini kita kan
hanya memperlihatkan apa yang udah kita bicarakan tadi gitu. Iya, betul. Perbedaan speed dari kecepatan tinggi sampai kecepatan rendah menghasilkan gambar yang seperti ini gitu. Kecepatan tinggi kayak gini, paling rendahnya ya kayak gini gitu. Jadi kalau emang mau bahas panning, zooming dan lain-lainnya, nah kita Iya. langsung. Jadi untuk teknik yang menggunakan efek dari speed, pengaturan kecepatan, ini turunannya ada masih banyak lagi. Banyak banget. Nah, Banyak mungkin banget. kita bisa breakdown di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bisa banget. Kita bedah terus pokoknya. Iya, bedah Sekalian terus. ntar kita iya kan? Doi belum tahu. Tenang. Pokoknya nonton video terakhir gue yang judulnya terima kasih, udah tahu gue bakal mau ngapain aja nanti. Oke? Kita cari bro. Bungkus. Karetnya juga. Pedas Kayak dong. gitu, pedas. Cabe kali ya, pedas. Pokoknya gitulah intinya dari speed itu kayak gitu. Nah, untuk memberhentikan suatu objek yang bergerak lah gitu Iya. ya. Kalau speednya tinggi, Perhatikan pergerakan objek bisa kayak gitu. Oke? Cukup kali ya, Mas? Mungkin speed segini aja dulu ya. Nanti kalau emang kita mau bedah lagi, mau breakdown lagi, ya kita nanti bikin video lagi deh. Umpama panning, ya kita bikin khusus panning aja deh pokoknya gitu. Boleh. Zooming, kita bikin zooming gitu. Jadi nggak bingung gitu kan nonton satu video, tapi banyak di dalamnya banyak isinya gitu. Bingung, dengan satu panning ya panning aja terus gitu. Kayak sekarang kan lo ngebahas 3, ya kan ISO, diafragma, speed. Cuman gue nggak mau. Gue maunya satu-satu nih om, gitu kan. Iya. Jadi gue biar paham juga gue, terus teman-teman juga yang nonton juga bisa paham gitu kan. Kalau kebanyakan, gue yakin juga teman-teman pasti nggak ada yang nyangkut. Iya sih, pusing gitu. Pusing. Dikit-dikit lah, dikit-dikit aja. Ya, dikit aja. Yang penting ngerti. Iya. Yoi. Oke, gitu aja. Bijak sekali ya. Bijak sekali orang ini. Oke, segitu aja untuk pembahasan speed kali ini. Setelah ini gue bakal bahas yang terakhir, ISO. Ya kan? ISO orang. ISO. 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 Oh, ISO. ISO tuh udah beda om. ISO kan? ISO. Oke, di sini gue bakal bahas ISO di video selanjutnya. Oke, kita bakal bahas ISO dari yang paling kecil, menengah, sampai yang tinggi. Dan hasilnya langsung gue kasih lihat nanti, kayak yang video sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke.